Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk. Programnya akan mengundang para tokoh untuk berbicara. Kali ini kita masih membahas dengan tema COVID sudah melandai, tapi jangan lengah ya. Masih terhubung bersama kami melalui sambungan virtual, ada Dr. Tauhid Nur Azhar, seorang peneliti imunologi. Dokter. Dan juga Dr. Nurmala Hasanah, selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Karawang. Kita ke Dr. Nurmala terlebih dahulu ya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tema kita kali ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, dokter, kondisi di Karawang, bagaimana tren kasus COVID-nya di Kabupaten Karawang saat ini, dokter? Alhamdulillah untuk sekarang di Kabupaten Karawang juga sudah melandai ya. Memang kita sebenarnya kemarin itu hampir semuanya ya di bulan Juni Juli itu melesat naik ya kasus COVID di Kabupaten Karawang, tetapi alhamdulillah setelah Agustus, September, Oktober sekarang sudah melandai. Hari ini kasus kita hanya ada penambahan 1 kasus ya. Sekarang ini di Kabupaten Karawang kasus aktifnya ada 8 orang, 5 orang dirawat di rumah sakit dan 3 orang isolasi mandiri. Gitu. Jadi kasusnya sudah tidak terlalu banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu melandai, turun, dan akhirnya tidak ada. Alhamdulillah ya. Strategi apa dokter yang dilakukan hingga sampai tren kasus COVID-19 di Karawang ini menurun seperti sekarang? Upaya pemerintah ya sama ya, kurang lebih kita meningkatkan 3T ya. Tracing, testing, dan kemudian kita melakukan juga treatment ya. Jadi kita harus melacak ya, harus melakukan tracing dengan baik, kemudian kita harus men-testing, dan kemudian kita memberikan pelayanan juga dengan baik, kita memberikan treatment dengan baik ya. Kemudian upaya kita juga bukan hanya 3T tapi 5M. 5M-nya juga harus dilaksanakan ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak ya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau kalau tidak ada dengan hand sanitizer ya. Kemudian kita juga harus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan ada lagi upaya kita ini yang tadi sudah diinformasikan oleh Dr. Tauhid, vaksinasi. Nah, kita ini harus percepatan vaksinasi di Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan masyarakat kita kebal ya, mudah-mudahan terhadap infeksi COVID-19. Sudah berapa persen cakupan vaksinasi di Karawang? Untuk sampai saat ini dosis satunya 63% ya, dan memang kita sekarang level 2 untuk Kabupaten Karawang. Inginnya sih kita segera level 1 ini. Mudah-mudahan ya segera level 1, dan kalau untuk level 1 kita ini harus 70% masyarakat kita ini tervaksin, dan untuk lansia itu harus 60%. Gitu. Tentunya ada keseimbangan antara kebijakan dan juga perilaku dari masing-masing masyarakatnya ya dokter ya. Kita beralih ke Dokter Tauhid terlebih dahulu. Dokter, kita berbicara tentang gelombang ketiga, dok. Ya, kita semua tentunya berharap ya tidak ada yang namanya gelombang 3 ini, dokter. Tapi jika ada, kenapa bisa terjadi, dokter? Kira-kira menurut ilmu imunologi seperti apa, dokter? Saya kira tadi seperti disampaikan oleh Dr. Mala ya, bahwa ketika kita mulai merasa lebih aman mungkin ya, sehingga terjadi penurunan tingkat kewaspadaan, prokesnya mulai kendor, misalnya tadi 5M-nya tidak dijalankan dengan baik. Sekarang juga kita sudah mulai melihat nih ya, mulai adanya, memang kan aktivitas sudah mulai ada relaksasi, sehingga ada potensi misalkan timbulnya kerumunan. Kan kasusnya juga meskipun tadi angka reproduksinya sudah sangat rendah ya, di beberapa daerah di bawah 1 R0-nya, terus kemudian juga positivity rate-nya juga sudah turun di bawah 1% misalnya. Tapi kan masih ada ya, meskipun jumlahnya
relatif sudah sangat kecil, tetapi juga tadi kan kita punya cakupan vaksinasi ada yang 60%, ada yang 70%, artinya masih ada sebagian populasi yang memang tingkat kerentanannya lebih tinggi sehingga efektif reproduction rate-nya masih bisa naik dalam pengertian kalau yang angka reproduksi basic itu kan kalau ada virus masuk ke sebuah populasi yang memang tidak punya sumber pertahanan, tidak punya proteksi, belum divaksin, belum pernah terpapar dan selanjutnya. Tapi masih ada kemungkinan yang disebut dengan efektif reproduction rate itu di mana daya tahan atau tingkat kerentanan sebuah populasi meskipun sebagian sudah terproteksi tapi masih ada celah atau belum fully coverage ataupun juga kan efikasi dari vaksin kan tidak bisa menjamin 100% tapi setidaknya sebagaimana beberapa penelitian yang dilakukan di dalam negeri dan di luar bisa meminimalisir dan mereduksi gejala, bisa mengurangi fatalitas atau angka mortalitas sehingga artinya kemungkinan masih ada, tetapi apabila kemudian ini nanti mobilitasnya makin cepat, ya mau makin bepergian ke sana kemari, dinamika penduduk tinggi, lalu kemudian kerumunan, lalu kemudian sudah berkerumun juga tidak melaksanakan prokes yang lain, ini kan angkanya bisa naik gitu ya, angkanya bisa naik dan kita juga tetap harus mewaspadai daya adaptif yang tinggi dari virus ini, sehingga tadi kan sudah ada varian of interest dan sudah ada beberapa yang memang menjadi perhatian khusus atau varian of concerns. Sampai sejauh ini misalkan AY 4.2 itu dianggap kalau dari segi karakteristik patologisnya masih mirip dengan varian Delta B1167.2 yang kemarin Juni tadi disampaikan Dr. Mala juga membuat angka kita meningkat cukup tinggi. Nah, alhamdulillahnya sebenarnya sejalan dengan vaksinasi ada beberapa riset juga, misalkan di beberapa kecamatan di DKI, memang pemeriksaan dari antibodi yang bersifat penetralisir dari virus tersebut itu memang sudah muncul, artinya memang sudah pernah terpapar, ada sekian persen yang sudah pernah terpapar gitu ya, jadi penyintas gitu yang mungkin juga OTG dan tidak diketahui, tidak bergejala, lalu ditambah dengan populasi yang sudah divaksinasi. Ini juga menjadi kelompok yang bisa memproteksi gitu. Jadi kita juga sudah punya semakin banyak gitu kelompok yang bisa memproteksi komunitasnya. Nah, tetapi yang tadi kita sekali lagi perlu waspadai, kalau kita kemudian tadi mobilitasnya tinggi, kerumunannya banyak, kemudian virusnya juga masih dinamis berubah, nah ini kan bisa saja terjadi peningkatan. Yang terjadi misalkan angka harian yang cukup tinggi sekarang di Singapura 5.000 itu memang karena adanya peningkatan testing, misalnya tadi rapid antigennya bahkan sekarang dilakukan secara mandiri di dalam keluarga, seperti itu. Tetapi memang naiknya angka tersebut diikuti juga dengan fakta bahwa ternyata hampir semuanya tanpa gejala dan mungkin kalaupun ada gejala yang perlu dirawat, perlu mendapatkan treatment itu sifatnya sangat ringan. Ini artinya efektivitas dari imunisasinya, dari vaksinnya cukup baik gitu. Nah, ini yang kemudian bisa nanti menjadi acuan bahwa proses testing ini nggak bisa dikendorkan, memang harus terus dikejar supaya nanti kita bisa melihat polanya, sebarannya di mana, di titik-titik apa yang bisa kemungkinan terjadi transmisi dan kemudian nanti sejauh mana misalkan pemeriksaan whole genome sequencing-nya untuk melihat variannya berapa sih di Indonesia kan udah ada sekitar 23-an gitu. Nah, nanti mungkin mana yang kemudian harus diperhatikan karena misalkan punya virulensi lebih tinggi dari yang lain atau lebih mudah ditularkan ataupun memberikan gejala yang lebih berat sehingga ini nanti bisa cepat diantisipasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kemungkinan poinnya adalah daya adaptif ya dokter ya, daya adaptif ada, kemudian efikasi vaksin dan juga perilaku kita sebagai masyarakat ya. Kita ke Dr. Nurmala terlebih dahulu. Dokter, jika gelombang 3 terjadi, Dr. Nurmala, bagaimana Dinkes Karawang mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 nanti? Mengingat ada sejumlah daerah di Indonesia pun yang berpotensi mengalami lonjakan kasus saat ini. Betul. Kita juga memang harus selalu waspada ya, tidak bisa memang kasus yang melandai ini, yang menurun ini kita juga
terlena ya. Jadi Kabupaten Karawang juga sekarang walaupun kasus menurun, tetapi kita meningkatkan testing ya. Testing masih tetap kita tingkatkan karena jangan sampai memang tiba-tiba ada kasus yang meledak seperti itu. Ya, untuk kemungkinan ada gelombang 3 ya, kita berharap sih tidak. Kita tidak berharap tidak. Ya, tetapi kalau misalkan ini terjadi, kita harus siap. Ya, mudah-mudahan makanya memang kita berusaha ya, berupaya supaya memang ya salah satu untuk ikhtiar kita adalah vaksinasi. Kita ingin segera nih Pak, paling enggak di Desember ini semua masyarakat Karawang ini harus tervaksinasi 100%. Itu karena itu kita memang terus percepatan vaksinasi ini ya. Jadi memang kita ingin sekali vaksinasi ini di Desember ini selesai mudah-mudahan. Tetapi selain itu ya kalau misalkan memang terjadi gelombang 3 dan memang ada kasus yang meningkat, kita siapkan untuk pelayanan kesehatan, kita siapkan puskesmas, kita siapkan pasienkes, kita siapkan rumah sakit dengan alat-alat yang memang siap untuk menghadapi gelombang 3 ini. Ya, jadi memang dari mulai kita screening, kita juga harus mencari, harus segera mengisolasi, harus segera mengkarantina, jangan sampai penyebaran virus COVID ini segera cepat di Kabupaten Karawang ya, dengan yaitu tadi ya dengan 3T ya. Kemudian memang kita juga dari treatment itu kita harus memperkuat itu, dan obat-obatan kita juga harus siapkan. Apa saja tantangan selama penanganan COVID-19 selama ini di Karawang? Di Kabupaten Karawang mungkin sama saja dengan kabupaten kota lain ya, kurang lebih memang untuk 5M ya, kedisiplinan masyarakat ini masih agak-agak kurang ya, seperti itu. Itulah yang jadi masalah kita ya, agak-agak sulit ini untuk kedisiplinan kita. Ya, kemudian mungkin pemahaman masyarakat kadang-kadang untuk isolasi, untuk karantina ini ada yang masih saja tidak mau. Nih ada nih seperti ini. Jadi kita benar-benar harus mengedukasi masyarakat, harus memahamkan masyarakat bahwa isolasi atau karantina ini sangat penting supaya tidak ada penyebaran lagi gitu. Ya, jadi itulah SDM kita mungkin ya, karena memang latar belakang pendidikan juga berbeda-beda seperti itu ya. Jadi itulah menjadi masalah kita. Jadi sosialisasi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi tantangan-tantangan yang sudah terjadi selama ini ya. Apalagi upaya yang dilakukan oleh Dinkes dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi? Ya, kita dengan tadi berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentunya dengan media-media ya, dari media sosial semua, dari semua kita sebarkan supaya memang masyarakat paham tentang penyebaran COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa bebas dari pandemi ini, yaitu ya memang kecepatan kita untuk mengisolasi, kecepatan kita untuk mengkarantina orang itu akan mengurangi penyebaran penyakit ini gitu. Jadi memang ini harus sangat penting. Dan kemudian memang bukan hanya itu, pemerintah Kabupaten Karawang juga di sini tidak hanya Dinas Kesehatan ya, semua lintas sektor, semua lintas program ini berkoordinasi, saling bekerja sama, termasuk TNI, Polri, semuanya untuk berupaya semua supaya memang kita terbebas dari pandemi COVID-19 ini, terutama dari 3T, 5M dan memang vaksinasi ya. Koordinasi dari semua sektor sangat penting begitu ya dokter ya. Betul. Lantas hal apa saja harus dilakukan nih Dokter Tauhid sebagai antisipasi peningkatan kasus COVID-19? Ini saran bagi Dokter Nurmala dan juga warga Karawang serta kami secara umumnya ya. Bagaimana dokter? Iya, saya kira
tadi secara umum juga sudah disampaikan ya oleh Dr. Nurmala, memang kita sudah selama berlangsungnya pandemi ini memang langkah yang dilakukan itu program tersebut memang sudah baku dalam pengertian tadi prokes, 5M yang semula 3M kan kita sudah naik nih ya menjadi 5M karena ada mobilisasi dan juga mencegah kerumunan misalkan. Nah, mungkin yang bisa ditambahkan atau digarisbawahi gitu pada kondisi saat ini, kebijakan-kebijakan sebagaimana yang sekarang sedang digodok nih ya oleh pemerintah dan juga memang pro kontra, mungkin ada yang menginginkan relaksasi lebih cepat, aktivitas ekonomi supaya bisa berjalan dengan lebih kembali pulihnya lebih cepat seperti dulu begitu, dan kemudian juga ada misalkan mobilitas yang sekarang sudah terlihat nih meningkat gitu, terutama pada hari-hari libur nasional. Nah, kita kan di penghujung tahun ini kita memang pasti ada peningkatan aktivitas pergerakan, sehingga mungkin sekarang diupayakan suatu upaya mereduksi misalkan dengan lebih mengetatkan yang namanya proses screening dan juga proses perizinan perjalanan. Persyaratan perjalanan itu kan ada wacana ini nanti akan menggunakan pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR yang semula mungkin cukup dengan rapid antigen. Ini juga sebenarnya bukan hanya persoalan biaya ataupun persoalan rumit sampling dan sebagainya, tetapi juga sebenarnya salah satu upaya untuk betul-betul bisa memfilter jangan sampai ada kasus positif yang lolos. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini juga secara psikologis bisa menjadi bagian dari upaya untuk membantu masyarakat berpikir ulang gitu. Kita urgent nggak sih ya bepergian saat ini gitu ya, kecuali memang ada beberapa hal yang sangat mendesak gitu, sehingga orang berpikir lebih matang ya dalam merencanakan sebuah proses perjalanan. Nah, kemudian saya lihat juga satu inovasi yang sangat baik ya, beberapa akademisi itu juga menciptakan beberapa inovasi moda transportasi, misalkan KNKT, Kemenhub itu juga sudah mulai membuat aturan, regulasi di mana termasuk sistemnya, infrastrukturnya, HVAC-nya itu ya, sistem pengelolaan udara, terus kemudian penggunaan filter HEPA, penggunaan teknologi plasma dingin, ada coating silver nano yang bisa punya efek mencegah terjadinya penularan lewat mikrodroplet. Itu sudah diuji, hasilnya sudah cukup baik, sehingga proteksinya nanti dua. Jadi penerapan aspek prokes yang ketat tadi ya, 5M diikuti dengan 3T, plus ada inovasi juga, misalkan bagaimana supaya ruang sekolah tempat PTM itu aman, bagaimana moda transportasi itu udaranya yang bersirkulasi bisa baik, ruang publik tadi misalkan ada beberapa, misalkan bioskop kan dibuka, itu ada nggak sih jaminannya bahwa itu nanti tidak menjadi kluster tersendiri gitu ya dari pusat wisata ataupun dari tempat hiburan seperti itu, ataupun sekolah yang memang beberapa kemarin ada beberapa kasus tapi segera bisa dikendalikan dengan baik. Nah, ini juga menurut saya penting gitu ya untuk menerapkan regulasi yang cukup ketat di area-area publik yang dimana memang interaksi sudah dimungkinkan gitu ya. Terus kemudian tadi kalau diperlukan memang ada nggak infrastrukturnya, misalnya tadi ini affordable nggak, terjangkau nggak dengan coating nano silver misalnya, yang bisa tadi terbukti mengurangi aktivitas virus ketika dia dalam bentuk mikrodroplet. Kalau ini misalnya memang bisa sudah menjadi bagian dari polisi nasional, misalkan kemudian ada subsidinya, kemudian memang bisa diterapkan di ruang-ruang publik ataupun tadi di sarana transportasi, saya kira ini mudah-mudahan gitu ya, gelombang-gelombang berikutnya ini tidak terjadi. Nah, dan jadi seperti itu. Jadi mengkombinasi lah ya antara inovasi, penerapan teknologi, dan yang terpenting ketaatan azas tadi, regulasi dan prokesnya jangan kendor gitu. Baik. Tapi dokter, pelonggaran saat ini telah dilakukan ya. Menurut dokter, apakah hal ini terlalu dini atau memang sudah saatnya, dokter? Saya kira memang durasi dari pandemi ini kan menyebabkan terjadinya malfungsi pada
banyak aspek kehidupan, sehingga memang pertimbangannya kan harus holistik, komprehensif juga ya. Seperti Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi kan sudah menyampaikan, aduh ini kalau panjang proses harus terus belajar daring, ini kita akan kehilangan satu generasi nih, di mana yang namanya optimasi dari kapasitas belajar itu kan juga memerlukan interaksi, memerlukan tidak hanya sekedar kognitif ataupun data sharing saja yang bisa dijalankan secara daring, tapi kan juga ada aspek lain yang misalkan karakter building, how to communicate with each other gitu ya, bagaimana berkomunikasi, adab dan lain sebagainya yang memang memerlukan, sehingga memang secara gradual saya kira sih memang sudah waktunya, tetapi sekali lagi tadi prinsip kehati-hatian dan keberimbangan itu, proporsionalitas. Jadi tadi kalau hybrid ya disiplin benar-benar, kalau misalkan 25% dari kapasitas ya benar dipenuhi, misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan ini kapasitasnya 100 tapi kita isi dulu 25, atau misalkan ini 10 siswa, berarti yang masuk 3 orang dulu, misalkan seperti itu ya, itu bisa dipenuhi, dan tadi memang prokesnya bisa diterapkan dengan sangat baik. Terus kemudian tadi silahkan kalau misalkan memang ada inovasi yang bisa membantu mengurangi, karena sekarang banyak juga tuh ada beberapa startup gitu yang kemudian memang concern, mereka sudah buat yang namanya air scan misalkan untuk memastikan bahwa udara di dalam satu ruangan itu memiliki viral load yang minimal, sehingga tidak menjadi klaster misalkan seperti itu. Atau tadi ini sistem sirkulasinya yang kita rubah sedemikian rupa, ya tidak harus mahal kan, tetapi mungkin lebih terbuka, tekanannya berbeda dan seterusnya. Intinya secara holistik dan komprehensif begitu ya dokter ya. Dan tetap begitu. Tentunya berbagai cara dilakukan agar kita terbebas dari COVID-19 ini ya. Semua sudah dilakukan oleh Dr. Nurmala dan yang lainnya juga. Salah satunya adalah dengan vaksinasi. Dan lantas bagaimana, masih efektifkah pemirsa yang namanya vaksin-vaksin yang ada di Indonesia untuk menghadapi berbagai mutasi virus COVID-19? Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.